Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim, amma ba'd. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, Bapak Ibu, jamaah musalla Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga syukur kita ini mengantarkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang kelak Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari murkanya. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi orang-orang yang kelak diakui selaku umatnya. Lalu kemudian Allah kumpulkan kita dengan Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jamaah musalla Baitur Rahim Bang Riau Kepri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita sebelumnya yang membicarakan tentang ahamiyatus sujud, urgensi sujud, tapi bukan dilihat dari sisi rukun dari beberapa rukun salat, tapi kemudian kita akan melihat dari sudut pandang yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sebelumnya kita membicarakan bahwa makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ke muka bumi ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tak terkecuali baik manusia atau kemudian selain manusia, maka pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang dahsyatnya sujud di sisi yang lainnya. Apa di antara dahsyatnya sujud? Jika kita lihat dari nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, satu di antaranya adalah ar-rasulu sayata'arrafu alaik, bahwa satu di antara orang yang nanti dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu di antaranya adalah orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah seandainya sahabat dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajar. Kenapa? Karena mereka bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tabi'in nanti dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barangkali ada para sahabat yang akan mengenalkannya. Lalu pertanyaannya, kita yang sudah lebih dari 14 abad, apa yang kemudian kita jadikan jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akan mengenali kita? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang luar biasa. Ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, tak ada satupun di antara umatku yang nanti aku tak akan mengenalinya di hari kiamat. Ini luar biasa. Tentu ini kabar gembira buat kita bahwa semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan beliau kenali satu persatu. Kalau ini sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, apa yang membuat kita ragu? Apa yang membuat kita khawatir nanti kita tidak dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku nanti akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang tidak menginginkannya. Jadi kalau ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam endingnya, tempat terakhirnya bukanlah surga, berarti dia tidak menginginkan surga. Oh, pada waktu itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu wa may ya'ba ya Rasulullah, Rasul, dari sekian banyak umatmu siapa yang tidak menginginkan surga? Apa jawaban beliau? Sederhana. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku berarti dia masuk surga, dan orang yang tidak taat kepadaku berarti dia tidak menginginkan surga. Bapak Ibu, jamaah musalla Baitur Rahim Bang Riau Kepri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tak ada satupun di antara umatku yang aku tak mengenalinya nanti di hari kiamat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Apa pertanyaan sahabat kepada Rasulullah? Wa kaifa ta'rifhum ya Rasulullah fi kathratin minal khalaiq? Rasul, bagaimana engkau akan mengenali mereka satu persatu sementara makhluk yang ada di hari kiamat nanti, yang ada di padang mahsyar nanti bukan hanya umatmu tapi juga umat-umat Nabi sebelum engkau. Bagaimana engkau akan mengenalinya sebegitu banyak orang nanti? Ini yang ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menarik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, meskipun sudah lebih dari 14 abad kita berpisah dengan Rasulullah, maka kita harus menanamkan keyakinan bahwa kita menjadi orang-orang yang kelak akan dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenali kita? Jangan khawatir, barangkali kita tak punya media sosial. Barangkali tak ada yang membuat kita dikenal oleh banyak orang, tapi jangan khawatir. Ada hal yang bisa mengantarkan kita nanti dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ini ditanyakan oleh para sahabat, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ara'aita law dakhalta as-sabr. Wahai para sahabatku, apakah engkau tidak melihat seandainya kalian masuk ke kandang kuda? Seandainya kalian masuk ke kandang kuda, kira-kira kalian tahu tidak mana di antara sekian banyak kuda itu kuda yang terbaik? Mana di antara sekian banyak kuda itu kuda yang paling cantik, yang paling bagus? Kalau ini ditanyakan kepada kita, barangkali kita diajak ke Okura untuk kemudian melihat mana kuda yang terbaik. Barangkali kita masih bisa salah memandangnya. Barangkali masih bisa salah kemudian kita memilihnya. Tapi tidak pada sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena pada waktu itu kendaraan terbaik tak lain dan tak bukan adalah kuda. Itu kendaraan terbaiknya. Jadi kendaraan terbaik itu tak lain dan tak bukan adalah kuda. Adalah kuda. Maka tak akan pernah salah para sahabat ketika memilih mana kuda yang terbaik. Kalau kita bisa salah pilih, tapi barangkali ketika kita diajak masuk ke showroom mobil, dealer sepeda motor, lalu kemudian kita diminta untuk memilih kira-kira mana mobil yang paling terbaik, sepeda motor yang paling terbaik, barangkali tidak ada yang salah di antara kita. Maka para sahabat juga tidak akan salah ketika memilih mana di antara kuda yang terbaik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat menjawab, tidak ada yang kemudian meragukan para sahabat tentang apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, fa inna ummati yauma idzin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku nanti di padang mahsyar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gharra minas sujud muhajjalun minal wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenali mereka. Dari mana Rasulullah akan mengenali mereka? Dari pancaran wajahnya, dari pancaran cahaya yang keluar dari wajah seseorang. Dari mana munculnya cahaya itu? Munculnya cahaya itu tak lain dan tak bukan karena sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang akan mengantarkan seseorang bukan hanya enak dipandang ketika hidup di dunia, bukan hanya enak dilihat ketika berjumpa dengan sahabatnya saat berada di dunia, tapi kemudian nanti ketika berada di padang mahsyar akan mengeluarkan pancaran cahaya. Dan keluarnya pancaran cahaya tak lain dan tak bukan itu ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang mana? Bukan hanya semua orang yang hidup setelah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian orang yang hidup setelah peninggalan beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selain sujud, ada yang membuat kita nanti dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhajjalun, kata Rasulullah, minal wudu. Kedua tangannya mengeluarkan pancaran cahaya. Kedua kakinya mengeluarkan pancaran cahaya. Dari mana munculnya? Min atharil wudu, dari bekasnya wudu. Wa may yastati ayyutilla ghurratahu falyaf'al. Kata Rasulullah, orang yang melakukan wudu, jika dia mampu membasuh lebih dari sekedar anggota yang wajib. Kalau seandainya membasuh tangan sampai ke siku lalu kemudian dia lebihkan, membasuh kaki hanya sampai kemudian ke mata kaki lalu kemudian dia lebihkan, jika mampu lakukanlah. Kenapa? Karena anggota itu nanti akan mengeluarkan pancaran cahaya. Dan selain dari kedua anggota tubuh kita, tangan dan kemudian kaki, ada juga pancaran cahaya dari wajah selain karena terkena oleh air wudu. Lebih dari itu, ketika anggota wajah kita bawa untuk kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga sujud yang kita lakukan
benar-benar memberikan pernyataan kepada diri kita bahwa kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tak ada tempat bergantung melainkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sujud kita ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang nanti dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah mengenali kita, semoga kita menjadi bagian dari orang yang nanti mendapatkan syafaat beliau, sehingga kita menjadi orang-orang yang Allah kumpulkan dengan Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah kita akan bincangkan dahsyatnya sujud di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tutur kata yang tak berkenan, saya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.